Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel tadi. Kali ini kita akan membahas tentang Satrio Piningit muncul yang part 2 ini. Ini pandangan saya di sini. Dari awalnya itu, semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah. Tapi hanya mereka yang bagus perangannya, yaitu orang-orang yang baik hati. Apabila aku datang, tak akan terlihat tanpa wujud. Hubungan aku berbicara tak akan terdengar orang-orang tersebut, karena beliau jelas akan hadir di orang tertentu. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus. Orang yang baik namanya, tingkah lakunya baik. Ketika aku datang, tidak berubah, tidak berwujud ya, dan tidak bersuara, tak terdengar maknanya, tapi memberi ciri wewangian. Jelas untuk orang yang istilahnya diamanahi ini kan jelas orang yang selalu menggunakan parfum ya, selalu berbau wangi ini, maknanya itu. Ada yang berani terus menerus mencari dengan tidak mengindahkan larangan, terus keras saja mencari sambil melawan sambil tertawa. Maknanya di sini mencari itu sambil melawan, nggak percaya, melawan sambil tertawa. Begitu ada petunjuk dia menghina, istilahnya ya nggak suka kayak gitu. Dialah anak gembala, padahal sudah dekat sekali, rumahnya di belakang sungai, jalan pintunya batu. Nah, ini kalau menurut saya ya, pandangan saya, pintunya batu. Ini sekitar, menurut saya loh, maaf sekali ya, semoga aja bisa jadi jalan, tunjuk di sini. Itu di Serandil, karena yang Budak Kangon itu adalah menurut saya, menurut saya itu istilahnya sabdo palon, tertutup pohon handelem dan hanjuang. Memang banyak pohon di situ. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan harimau dan banteng, tapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Makna daripada ranting daun kering itu adalah orang-orang yang istilahnya sedang kesusahan, yang lagi sedang ada masalah, itu dia tolong. Di mana-mana dia selalu menolong orang. Mana nih? Menurut saya ya, dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Siapa saja dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah. Jadi di sini menurut saya ya, sabdo palon itu di masa ini ya, di masa sejarah, misalnya Kediri, mungkin Singosari, Brawijaya, beliau itu ya, sana di Mojopahit, Pajajaran yang terhormat, itu kan dekadenya beda-beda. Jadi mananya apa? Mengikuti beberapa dekade waktu, istilahnya dengan mengumpulkan sejarah-sejarah kejadian. Selesai zaman yang satu, datang kembali zaman yang lain. Jadi beliau ini istilahnya masuk ke sosok yang terpilih untuk bisa menyatu dengan istilahnya menjadi dua, menjadi satu, yang jadi sejarah. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Ini menurut pandangan saya ya. Jadi beliau Satrio Piningit ataupun Sabdo Palon itu, beliau itu langsung masuk ke orang, ke sosok ya, yang terpilih untuk bisa menjalankan hal itu. Maksudnya itu menurut saya. Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan, menyengsarakan rakyat yang sudah berharap ada mukjizat datang untuk mereka. Jadi situasi istilahnya ini kalau saya cermati ya dari makna ini global ini.
ini dunia. Jadi datang berharap ada mukjizat datang untuk mereka. Jadi berharap, berdoa lah. Penguasa itu akan menjadi tumbal. Jadi ya mungkin ada sesuatu yang ya seperti itu. Tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti saat korban anak gembala. Di situ akan banyak huru hara. Dimaknai apa? Akan banyak korban di sini. Pada saat terjadi huru hara. Ini huru haranya bukan di suatu negeri, bukan. Ini huru haranya dunia, bermakna di sini. Yang bermula di suatu daerah, di suatu negara ini. Semakin lama semakin besar, luas di seluruh negara. Nah kan ini masuknya ke negara ini. Yang tidak tahu, yang tadinya tidak menyangka-nyangka menjadi gila. Dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh pemuda gendut. Ya, orang gendut itu ya orang yang istilahnya apa? Yang serakah lah gitu aja, yang ambisius. Orang yang ambisius. Yang dipimpin oleh pemuda gendut itu orang yang istilahnya aluamah, serakah, memperebutkan tanah yang sudah punya, ingin lebihannya, ya semuanya serba kurang ya. Tapi yang sadar pada diam, meski mereka diam menonton, tapi tetap nantinya akan terbawa risiko daripada situasi ini. Yang bertengkar lalu terdiam, yang tadinya pada ribut, diam, dan sudah menyadari. Ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong. Pepesan kosong itu ya sudah nggak ada apa-apanya. Pada berantem itu nggak dapat apa-apa. Ini pandangan saya. Sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang, para istilahnya modal, para penguasa lalu menyusup, istilahnya mencari informasi. Yang bertengkar ketakutan. Nah ini ketakutan negara. Jadi situasi antar negara itu pada situasi ini, kondisinya panik gitu. Lalu mereka mencari budak Kangon. Nah ini mencari Sabdo Palon, Mbah Semar ini, yang diairi di ujung sungai, yang pintunya batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Istilahnya apa? Yaitu di ujung sungai ya. Ini pintunya setinggi batu. Itu dimaksudkan rumah batu ya. Rumah batu kalau menurut saya, menurut pandangan saya loh, maaf kalau kurang benar, itu di Serandil tahu ya? Oleh pohon handelem dan hanjuang. Semua mencari tumbal, ini mencari tumbalnya. Tapi budak Kangon sudah tidak ada, sudah pergi bersama budak jenggotan. Nah ini siapa? Budak jenggotan ini siapa? Pergi membuat lahan baru di Lebak Cawen. Jadi apa? Ini beliau mencari, membuat lahan baru di Lebak Cawen. Jadi menemukan sosok baru yang nanti akan bisa menyatu ke raga dari beliau ini, Sabdo Palon, karena sedang mencari raga. Ini kan semacam gaib, ini kegaiban yang luar biasa sekali. Pergi membuat lahan baru di Lebak Cawen. Jadi di sebuah daerah yang kayak Cawan itu, Legok, daerahnya Legok ini. Jadi di bawah pereng gitu, tempatnya air. Ini air mesti, kalau pandangan saya, menurut saya nih airnya cetek. Kalau sumur ya cetek, paling 1 meter 2 meter ini. Tempatnya air ini. Kemudian yang ditemui hanya gagak yang berkoar dan mati. Itu saat itu pencarian budak Kangon itu ya. Itu udah, ini kelihatannya perjalanan nanti di petunjuk dari beliau Wangsit Siliwangi. Itu akan ada banyak orang yang mencari di sekitaran Serandil ini. Mohon maaf ya, bukan saya sok ngerti enggak. Ini menurut terjemahan pandangan saya loh. Merujuknya ke arah itu. Mohon maaf sekali ya. Mohon maaf. Dengarkan, zaman akan berganti lagi. Tapi nanti setelah gunung gede meletus, disusul oleh 7 gunung, ribut lagi di seluruh bumi. Orang Sunda memaafkan. Nah ini kita maknai di sini ya, mohon maaf sekali. Yang ditemui hanya gagak yang berkoar dan mati. Dengarkan, ini makna yang ditemui hanya gagak yang berkoar dan mati. Kalau menurut pandangan saya, itu apa? Yang mencari menanyakan di manakah Sabdo Palon
atau sosok yang dicari itu ya. Itu gagak berkoar, itu maknanya sanepo ini sanepo bukan burung gagak, tapi apa, orang berkoar itu menjawab gak, tidak tahu. Dan di situ juga sudah akan banyak orang yang mati. Dengarkan, zaman akan berganti, tapi nanti setelah gunung gede lah, ini dimaknai, mohon maaf ya, ini pandangan saya loh, kita ulangi pandangan saya. Kita kan merujuk ya, jadi kita nggak hanya sekedar mengulas dan mengulas, tidak. Jadi kita maknai ini arti sanepo ini apa. Setelah gunung gede meletus, nah ini bukan gunung gede Gunung Slamet yang di Purwokerto Banyumas, bukan. Gunung Gede Pangrango kalau menurut saya juga bukan. Ini sanepo beliau ini, sanepo yang mulia Pajajaran. Itu adalah negara besar. Jadi negara besar itu meletus, perang meletus ini. Disusul oleh 7 gunung, beberapa negara, berarti sekitar 7 negara ribut ini, perang dunia. Penurunannya ya kita nggak tahu, kita juga belum ngalami. Mohon maaf loh ini, biar nggak tegang ini. Seluruh bumi orang Sunda memaafkan, ya kan dulu maknanya gini. Ini kan beliau kan dari Raja Sunda yang mulia ya, Prabu Siliwangi. Jadi apa? Tadinya apa iya gitu. Seolah-olah orang nggak percaya dari kisah-kisah ini. Tapi nanti begitu hal ini terjadi, benar itu. Jadi Wangsit Siliwangi itu benar adanya. Orang Sunda memaafkan. Nah ini dari beliau, ya dari keluarga besar Pasundan itu, ya nggak apa-apa dimaafkan. Karena apa, situasi nanti akan sangat buruk kelihatannya. Jadi orang Sunda memaafkan dan situasi baik lagi. Semuanya negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi. Sebab nanti akan berdiri Ratu Adil yang sejati. Lah ini Ratu Adil ya kita nggak tahu lah ya. Kita belum nyampe ini ke sini. Untuk situasi ini kita belum tembus ini. Kelihatannya agak remang-remang ini ya pandangan saya. Yang belum subscribe ya, subscribe. Yang kurang sepaham ya udahlah, nggak usah subscribe, nggak apa-apa, abaikan saja. Kita hanya mencari kebenaran, mencari pandangan, menerjemahkan dari pesan-pesan beliau ini kita baru ngupas dari beliau ya, yang mulia Prabu Siliwangi ini. Jadi makna dari Wangsit Siliwangi itu apa, kita udari nih, pesan-pesan itu apa yang akan terjadi. Jadi sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Lah ini nanti akan muncul mungkin negara baru, bisa mungkin negara gabungan ya, nggak ngerti semuanya, seperti cerita-cerita beliau-beliau. Terus tapi Ratu Adil siapa? Ini ditanyakan. Dari mana asalnya sang ratu? Nantinya kalian juga akan tahu, nanti kita akan tahu. Sekarang maka dari itu carilah budak Angon, segeralah pergi. Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Nah, ini bagian ini kita terjemahkan ya. Ini menurut pandangan saya. Sekarang carilah budak Angon. Jadi disuruh mencari. Itu tadi dari petunjuk saya. Maaf loh ya, ini saya bukan siapa-siapa lah, ini baru cilik orangnya juga. Nah kayak gini kami tayani lah. Carilah budak Angon. Jadi untuk mencari Sabdo Palon. Budak Angon itu Sabdo Palon, ya anggapannya budak itu. Jadi sangat merendah beliau ini. Yang tukang angon, bukan kerbau, kambing, harimau, tapi angon menungso ya. Jadi untuk ngemongin para mungkin orang-orang yang susah, yang sedang butuh bantuan. Ini kan yang sedang butuh bantuan ini global ini. Para kepala negara bingung kenapa negara jadi seperti ini. Terus tapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Ya, ini kalau misalnya ingat jangan menoleh ke belakang, kita maknanya, kalau saya maknai di sini, jadi kita semua saat mencari dengan hati ya, dengan rasa. Kalau di Jawa itu kan ada istilahnya ngaji rasa. Ini dengan corok rasa. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan
istilahnya ilmu pengetahuan yang bukan dari Jawa, nanti nggak nyambung ini, dihubung-hubungin kayak apa juga istilahnya nggak ketemu, kok bisa gini padahal gini kan, enggak kan. Ini mohon maaf sekali buat rekan-rekan sedulur-sedulur yang istilahnya saya muliakan semuanya. Ini kita mencari tahu kebenaran, jadi makna dari sebuah kisah ya, Wangsit Siliwangi kelihatannya merujuk ke itu. Jadi akan munculnya sosok itu di daerah sekitar Serandil. Terus mana lagi, Serandil ya, terus mana enggak, kita ntar ya teman-teman sedulur-sedulur semuanya, kita yang ditemui hanya gagak yang berkoar dan mati. Ini maknanya apa, istilahnya apa, di situ akan terjadi sesuatu yang sudah nggak nyaman ya. Orang hanya berkata enggak, tidak, enggak kan tidak, berkoar, dia mengatakan tidak, kami tidak tahu. Zaman akan dengarkan, zaman akan berganti lagi. Tapi nanti setelah gunung gede meletus, nah ini tadi kita ulangi lagi ya, gunung gede itu maknanya negara besar yang terjadi sudah perang ini meletus, disusul oleh 7 gunung. 7 gunung ya beberapa negara yang mungkin di bawahnya negara besar itu ribut di seluruh bumi, ribut lagi di seluruh bumi, benar kan ini. Jadi orang sudah memaafkan kan kemarin ya, dulu sebelum terjadi huru-hara itulah, bener apa enggak itu mungkin hanya cerita omong kosong gitu, tapi ternyata benar. Terus kembali merujuk mencari istilahnya petunjuk di beliau Wangsit Siliwangi, ternyata benar terjadi ya, istilahnya kembali ke sedulur Sunda jadinya, oh benar ini Wangsit Siliwangi kan. Tapi juga ini dikatakan bahwa orang Sunda memaafkan dan menerima kembali, karena situasi nanti pada masa-masa itu juga sudah sangat tidak nyaman ya. Negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, bisa jadi negara Indonesia bangkit lagi, entah mungkin dengan nama apa atau mungkin dengan Indonesia lagi juga nggak tahu kita. Sebab berdiri Ratu Adil, itu Ratu Adil siapa? Ratu yang sangat adil, otomatis ini yang dari unsur Sabdo Palon ya, yang sejati. Tapi Ratu Adil siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu, nanti kita juga akan tahu kalau sudah ini terjadi, maknanya itu. Mana dari itu perintahnya nih ya, sekarang carilah budak Angon, segeralah pergi. Jadi suruh mencari. Nanti ini perintah ini tatkala kita melakukan pencarian di saat situasi sudah sangat gak nyaman, jadi kita bingung semuanya, solusinya piye ini. Nah solusinya gimana ini kita, karena apa, kita sudah istilahnya sudah nggak ada apa-apa, sudah nggak punya apa-apa, kita sudah berdoa sudah, tapi kan belum ada real ya, jawaban nyata, petunjuk yang nyata gitu loh. Jadi bingung semuanya. Jadi segeralah pergi, tapi ingat ini ada pengeling lagi, jangan menoleh ke belakang. Jadi jangan tanya orang-orang yang istilahnya kurang mengetahui, menoleh ke belakang itu nggak usah, istilahnya apa, jangan tanya ke orang yang tidak tahu, tapi tanya ke orang yang tahu, mana itu. Jadi ya demikianlah teman-teman ini ya, kita memaknai dari Wangsit Siliwangi ini menurut pandangan saya. Jadi memang bisa jadi ada benarnya juga dari rujukan pertama itu ya, dari yang halaman pertama itu juga sudah hampir mirip kalau kita lihat dari situasi yang terjadi ya. Jadi kemarin ada istilahnya Rebo atau apa ya, Rebo bule itu sama ya, terus orang yang pendek atau apa itu persis sama, dan terjadi ya penjajahan, kita dijajah beberapa negara itu, negara yang dulu adik kuasa dulu ya. Kita ini merujuk ke ini ya, kita masuk ke zaman-zaman saat ini, saat sekarang, nanti setelah terjadi perang dunia ketiga kelihatan. Ini menurut pandangan saya loh teman-teman. Yang belum subscribe ya, makasih banget yang sudah subscribe. Like, komen nggak apa-apa lah. Jadi ya ngasih masukan nggak apa-apa, komen di situ. Jangan lupa like-nya ya, like-nya jangan lupa. Yang misal kurang sepaham dan kurang pas di hati ya mohon maaf, mohon diabaikan saja ya. Jadi kita silaturahmi
dalam kebaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di situasi dan yang istilahnya mungkin part ketiga part berikutnya ya. Jadi kita bisa ngulas lagi dengan judul yang masih tetap, yaitu Satrio Piningit muncul. Ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.